Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengumpulkan kita semua di sini dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Dan saya ucapkan selamat bergabung kepada hadirin dan Bapak Ibu dosen, dan selamat datang di acara webinar kegiatan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Vokasi D4 K3 Universitas Balikpapan dengan tema Manajemen Pengelolaan B3 Bahan Berbahaya dan Beracun. Baik, langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Vokasi D4 K3 Universitas Balikpapan, yaitu Ibu Insinyur Maslina MMMT. Kepada Ibu Insinyur Maslina, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Yang terhormat dan yang saya banggakan, materi Bapak James Everett Adopiku, ya STMKK, sebagai pemateri hari ini yang merupakan praktisi dan juga pakar di bidangnya, terutama di K3, merupakan salah satu, beliaunya adalah Kepala Departemen HSE dari PT Well Mineral Indonesia. Selamat pagi Pak James, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya dalam acara webinar ini. Adapun acara webinar ini merupakan kerjasama dari program studi keselamatan kesehatan kerja Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan bersama dengan PT Insurin yang merupakan salah satu perusahaan jasa K3 yang terkenal di Balikpapan, yang saya sangat berterima kasih sudah bisa memfasilitasi acara ini dan berkelanjutan sampai dengan acara webinar yang kita persiapkan sampai di bulan Oktober. Jadi webinar kali ini mengangkat tema dengan bentuk berupa pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan webinar pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk webinar
dengan judul Manajemen Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang kita kenal istilahnya B3. Dan acara ini juga akan dipandu oleh salah satu dosen tetap di program studi K3 Fakultas Vokasi Balikpapan, dan juga konsentrasi ilmunya di bidang lingkungan, yaitu Ibu Iin Pratamasari, STMT. Selamat pagi Bu Iin, terima kasih juga bisa membantu di acara ini. Selain itu, acara ini juga melibatkan mahasiswa kami yang terhimpun di wadah Himpunan Mahasiswa Program Studi Keselamatan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Balikpapan. Sehingga acara ini merupakan gabungan antara praktisi, stakeholder, dan akademisi. Dan ini sangat membantu kami dan juga dosen-dosen kami dalam hal dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Besar harapan kami dalam acara webinar ini, peserta bisa menyimak dengan baik sampai akhir acara tanpa kendala apapun, dan juga bisa sharing ilmu di dalam acara ini sehingga lebih menyemarakkan acara ini dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin besar harapan kami acara ini bisa berkelanjutan seperti yang kita harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada pemateri, narasumber, dan para peserta yang sudah bergabung di acara webinar ini. Dan terima kasih kepada PT Insurin yang sudah memfasilitasi dan menyiapkan segala sesuatunya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada hal yang kata-kata yang tidak berkenan. Semoga acara ini lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maslina selaku Dekan Fakultas Vokasi D4K3. Dan acara kita yang selanjutnya ialah acara seminar yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Iin Pramatasari, STMT. Sebelum diserahkan ke Ibu Iin, saya akan membacakan CV dari Ibu Iin. Berikut CV-nya. Nama Iin Pratamasari, biasa dipanggil Iin, tempat tanggal lahir Balikpapan 10 Oktober tahun 1988. Jenis kelamin perempuan, warganegaraan Indonesia, dan status menikah. Agama Islam, alamat Jalan Taman Sepinggan 13, nomor 30, Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan kode pos 76115. Educational background atau riwayat pendidikan di tahun 2006 sampai 2011 berkuliah di Universitas Trisakti DKI Jakarta, Fakultas Arsitektur, Lanskap, dan Teknologi Lingkungan, jurusan Teknik Lingkungan. Dan di 2013 sampai dengan 2016 berkuliah di Institut Teknologi Bandung, ITB, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, program studi pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi. Dan berikut pengalaman kerja dari Ibu Iin Agustus 2011 sampai dengan Desember 2012 bekerja di PT Pran Indo Permata Abadi sebagai engineering staff September sampai dengan Desember 2016 sebagai field researcher short-term temporary at World Bank Group. Juni 2016 sampai dengan sekarang sebagai dosen Universitas Balikpapan, program studi keselamatan dan kesehatan kerja Fakultas Vokasi. November 2017, Maret sampai dengan Maret 2018 sebagai koordinator survei FIID di IIDC Penimbangunan Jaringan Gas untuk rumah tangga di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oktober 2019 hingga sekarang, staf bidang pertamanan dan pemakaman di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan.
Ya, itu tadi adalah CV dari Ibu Iin. Langsung saja ya, saya lemparkan ke moderator. Kepada Ibu Iin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maslina selaku Dekan Fakultas Vokasi D4K3 Universitas Balikpapan. Salam untuk Ibu Suraya sebagai Wakil Dekan Fakultas Vokasi D4K3 sekaligus perwakilan dari PT Insurin. Terima kasih untuk HMPS D4K3 Universitas Balikpapan, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, serta rekan-rekan yang sudah ikut bergabung pada join sharing webinar series hari ini yang berjudul Manajemen Pengelolaan B3 yang akan disampaikan oleh sahabat baik saya, Bapak James Evert Adovliku, STMT. Sebenarnya ada insinyurnya loh ini, tapi beliau tidak pakai. Pada hari ini, pagi ini, Pak James saya lihat sudah menerapkan menggunakan masker di dalam ruangan ini sepertinya. Pak James, apakah sudah siap? Masih Halo, di mute. Bapak. Masih di mute kayaknya Pak James. Masih di mute. Ya. Pak James, halo. Siap, Bu. Oke, sudah siap nih ya? Ya. Oke, mungkin bisa CV-nya, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Sebentar ya. In. Mantap ini. Oke, baik. Saya perkenalkan dulu Bapak yang tampan rupawan dan cucok ini ya. Baik, Bapak James Evert Adovliku, STMKKK, PhD. Beliau biasa kami sapa dengan sapaan Bapak James. Beliau adalah seorang kepala departemen di SHE Senior Manager, kemudian beliau juga pengajar di Universitas Balikpapan ya, professional senior trainer, engineer pula. Terus ada educational background beliau adalah S1 di Mechanical Engineering UKI, S2-nya Master K3 UI, lalu S3 beliau ada di Safety Science IUP. University of Pennsylvania. Lalu ada working. Maaf, Pak. Ya, Indiana University of Pennsylvania. Oke, sip. Lalu ada working experience beliau di Rama Esa Utama, bagian mining konsultan, Indotruck Utama, truck and bus, kemudian ada Tata Solusi Pratama Daikin, Japan, Heavy AC Manufacture, lalu lanjut lagi, ada pengalaman di BK New Zealand, EPCM and Mining Consultant, Eraman Weda Bay Nickel, France, Mining. Wah, luar biasa ya Bapak ini ya. Dari Japan, New Zealand, France. Lanjut lagi, Ware, Pump Manufacturing sampai dengan sekarang ya Pak ya. Oke, Bapak ini luar biasa. Karena beliau sudah banyak sekali pengalaman bekerjanya, jadi sangat aplikatif ilmu yang akan beliau sharekan pada pagi ini kepada kita semua. Mungkin langsung dilanjut Pak dengan materinya atau ada lagi yang perlu saya perkenalkan? Pak James katanya hari ini membawa kawan ya? Ya, hari ini saya bersama dengan rekan saya, Mas Lukman Aziz. Oke. Lukman Aziz, beliau adalah head dari operation, head safety operation-nya di Aware Mineral Indonesia. Jadi beliau yang memang jagonya terkait dengan pengoperasian dan tata laksana untuk B3. Nanti ada beberapa materi yang saya sampaikan, habis itu nanti dilanjutkan oleh beliau. Mas Lukman, boleh menunjuk diri dong Mas Lukman?
Mas Lukman. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, selamat siang, Mas Selamat Lukman. siang. Selamat siang. Yang Pak Lukman. Saya Pak Jim, silahkan Pak. Thanks, bro. Thanks. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan lanjut dengan materi. Oke. Monggo dilanjut Pak James. Ya. Rekan-rekan sekalian, ini materinya terkait dengan manajemen pengelolaan B3. Memang ada beberapa judul sebelumnya, itu adalah manajemen pengelolaan limbah B3. Sekali lagi, fokus kita hari ini adalah pengelolaan B3. Nanti next sessionnya adalah pengelolaan limbah B3. Jadi sebelum masuk ke limbahnya, kita jadinya B3-nya dulu. Ya, jadi pengelolaan terhadap B3-nya dulu. Oke. Ini outline-nya ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah outline dari proses apa yang akan kita sampaikan di pagi hari ini. Jadi ada terkait dengan kebijakan dan persyaratan, ya. Kemudian metode dan cara, kemudian hambatan dan solusi. Jadi apa sih solusinya, apa sih hambatannya? Jadi ini yang akan kita sampaikan. Mohon maaf saya berdiri ya, saya agak kurang mantap rasanya kalau berdiri. Boleh, Pak. Oke, sip. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah outline-nya. Setelah outline, rekan-rekan sekalian, ini saya sampaikan bahwa kita harus ngerti dulu nih, ya, apa sih yang dimaksud dengan B3. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan B3? Jadi kata kuncinya ialah materi yang memiliki komposisi kimia. Ya, materi yang memiliki komposisi kimia. Bisa dia zat murni, bisa dia paduan atau campuran. Ya, bisa dia paduan, murni, atau bisa dia campuran. Misalnya hidrogen ya, dengan oksigen. Ya, hidrogen dengan oksigen dicampur menjadi 2 H2O, itu adalah bahan kimia. Ya, itu adalah bahan kimia. Nah, tapi bahan kimia itu ada 2 jenis berdasarkan bahayanya. Ya, berdasarkan bahayanya ada 2. Jadi itu yang harus dimengerti dulu. Jadi ada yang namanya klasifikasi bahan kimia. Ada namanya bahan kimia non B3 dan bahan kimia B3. Gitu ya. Bahan kimia non B3 dan bahan kimia B3. Yang kita bahas hari ini itu yang bahan kimia B3. Nah, yang B3 yang sifatnya mudah meledak, mengoksidasi, kemudian menyala, mudah menyala, beracun, ya, sangat-sangat beracun, ya, kemudian berbahaya, korosif, iritasi, ya, kemudian berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Ya. Oke, ini adalah yang kita mau bahas ialah bahan kimia B3. Ya. Oke. Jadi ada juga nih bahan kimia yang tidak berbahaya. Ya. Jadi ada bahan kimia yang berbahaya, dan tapi kita fokusnya ke terhadap bahan kimia yang berbahaya. Lanjut. Saya mau informasikan terkait peraturan pengelolaannya. Mohon maaf jika mungkin literatur saya agak sedikit terlambat atau literatur saya agak sedikit tidak update, ya. Tapi setahu saya ini yang update itu yang ini. Jadi undang-undang yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, yang pertama adalah di Undang-Undang Dasar 1945, ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 28 ayat H, ya. Jadi paling tingginya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, ya. Kemudian yang setelah itu ada turunannya, ya, terkait lingkungan, jadi harus ada pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan. Turunannya ialah Undang-Undang 32 tahun 2009, ya, Undang-Undang 32 itu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Kemudian ada turunan lagi ialah ratifikasi, ya, jadi pengesahan Stockholm Persistent Organic Pollutant. Jadi kita mengadopsi, ya, Stockholm Convention itu menjadi undang-undang, ya, ratifikasi.
Kemudian setelah itu ada namanya turunannya lagi ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Nah, PP 74 Tahun 2001 ini tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, ya. Pengelolaan B3, bukan limbah B3, ya. Pengelolaan B3, bukan limbah B3. Oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekian, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 ya, 187 nomor tahun 99 terkait dengan pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Jadi ada garis-garis besarnya ya. Jadi ada garis-garis besarnya teman-teman supaya teman-teman ngerti runtutan dan tata caranya ya. Oke. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ini adalah kok jauh banget. Ini adalah instrumennya. Perlindungan perundang-undangan itu dengan kebutuhannya. Jadi yang pertama itu ada kita bicara tentang perlindungan terhadap udara, ya. Jadi ada baku mutu emisi dan udara ambien. Kemudian ada baku mutu gangguan. Gangguan itu kebisingan, kemudian bau dan getaran. Ya, kebisingan, bau dan getaran. Kemudian air. Air ini ada yang baku mutu air bersih dan baku mutu air limbah. Kemudian ada sampah. Ya, pengelolaan sampah seperti apa? Nanti ada sampah domestik. Nah, di dalam proses lingkungan hidup itu ada juga mengatur tentang B3. B3. Bahan beracun, berbahaya dan beracun. Ya, berbahaya dan beracun. Nah, di dalam B3 itu sekali lagi undang-undangnya adalah nomor 19 tahun 2009 dan turunannya adalah PP 74 tahun 2001. Nah, fokusnya adalah di PP 74 tahun 2001. Nah, itu adalah B3, ya, bahan berbahaya dan beracun. Kalau dia sudah sisa, sudah nggak dipakai lagi, sifatnya adalah sisa, mau dibuang, maka dia namanya limbah B3. Nah, limbah B3 itu juga harus dikelola, namanya pengelolaan limbah B3. Nah, pengelolaan limbah B3 itu adalah di PP 101 tahun 2014. Nah, tapi sekarang hari ini fokus kita di PP 74 2001. Oke ya? Oke, lanjut. Oh, sorry. Ini definisi B3. Jadi apa sih yang dimaksud dengan B3? Nah, ini definisi B3 berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 1. Jadi B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya, dia bisa mencemar, merusak atau membahayakan lingkungan hidup. Ya, jadi kata kuncinya mencemar, merusak atau membahayakan lingkungan hidup. Ya, ini adalah B3. Nah, kalau sudah ada pencemaran, pengerusakan, ya, sesuatu yang berbahaya, maka ini kita anggap sebagai ancaman serius, ya, ancaman. Sehingga ancaman itu bisa berdampak luas, ya, baik kepada lingkungan maupun terhadap masyarakat. Jadi ada lingkungan dan masyarakat. Nah, untuk diketahui rekan-rekan sekalian, kalau sudah ada ancaman, maka perlu dilakukan analisa terhadap risiko, ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang 32 pasal 47 dia menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting, ya, yang ada proses kerusakan, maka orang atau usaha tersebut wajib melakukan analisa risiko terhadap lingkungan hidup, ya. Nah, risiko itu macam-macam bentuknya. Ada bentuknya namanya ada namanya IBPR, ya. Ada yang namanya aspek dampak, ya. Nah, namanya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah ada proses analisa risiko di dalamnya, ya. Oke. Nah, cakupannya adalah yang pertama adalah pengkajian terhadap risiko, kemudian pengelolaan risiko dan komunikasi risiko. Nanti kita lihat prosesnya ini, ya. Nah, karena risiko itu dibagi, pengelolaan risiko itu pengukurannya ada dua.
Satu itu asesmen terhadap bahan kimianya, ya. Jadi Anda perlu menilai risiko dari bahan kimianya. Yang kedua, menganalisa risiko terhadap prosesnya, cara kerjanya. Nah, nanti detailnya kita sampaikan di slide berikut. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ini ada kewajiban pengelolaan. Jadi kalau teman-teman bekerja, ya, bekerja menggunakan bahan kimia, ya. Kalau teman-teman itu menghasilkan B3, mengangkut B3, mengedarkan B3, ya, mengedarkan ini maksudnya mendistribusi, ya, menyimpan B3, memanfaatkan atau menggunakan B3, kemudian membuang B3, mengolah atau menimbun, ya, mengolah atau menimbun, maka teman-teman wajib melakukan pengelolaan B3. Ya, wajib dikelola, ya. Ini pasal 8 mintanya demikian. Nah, pengelolaan B3 itu berbeda dengan pengelolaan limbah B3, ya. Nah, ini ada yang proses pengelolaan limbah B3. Jadi kalau teman-teman punya B3, kemudian udah nggak kepake lagi, mau dibuang, itu namanya limbah B3. Nah, limbah B3 itu juga perlu dikelola, ya. Nah, pengelolaannya berbeda dengan berbeda dengan B3. Jadi limbah B3 dengan B3. Ya. Nah, ini pengelolaan B3. Proses pengelolaan B3 itu, teman-teman berdasarkan undang-undang itu ada bab per bab. Nah, di dalamnya itu ada 7 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu terkait dengan klasifikasi. Jadi teman-teman tuh harus bisa membedakan dan mengelompokkan dulu B3 ini yang mana, ya, klasifikasinya. Yang kedua itu ada tata laksana dan pengelolaan B3. Nah, dalam tata laksana itu ada proses registrasi. Semua harus didaftarkan. Apapun B3 yang Bapak Ibu punya harus didaftarkan. Nah, B3 ini Bapak Ibu, ya, itu semua yang sifatnya berbahaya dan beracun. Nah, apapun B3-nya yang ada di tempat Anda. Nah, ada yang nanya kepada saya, Pak, saya punya sabun cair. Kok sabun cair itu harus dikelola? Ya, sabun cair itu harus dikelola. Kenapa? Karena sabun cair itu adalah B3. Ya, walaupun sifatnya dia membantu. Pak, saya punya hand sanitizer nih, lagi COVID nih. Saya harus beli B3, tapi dimintanya sanitizer yang ada MSDS-nya. Ya, karena hand sanitizer adalah B3. Walaupun fungsinya untuk membantu. Ya, untuk membantu menghilangkan kuman. Nah, itu ada proses registrasi. Kemudian ada proses pengemasan, ya, ditaruhnya seperti apa, di kontennya seperti apa. Kemudian ada pemberian label dan simbol, ya. Kemudian ada proses penyimpanan. Ini simpannya seperti apa, ya. Kemudian ada penyusunan sistem tanggap darurat. Kalau ada tanggap darurat, dia seperti apa. Nah, kemudian setelah itu di undang-undangnya mengatur tentang komisi B3. Jadi ada satu badan khusus yang dibuat pemerintah untuk menangani yang namanya masalah B3. Kemudian ada penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat, ya, ini terkait dengan sistem daruratnya. Kemudian bagaimana kita melakukan pengawasan dan pelaporan. Ya, pelaporan ini bukan hanya internal tapi eksternal dalam hal ini ke pemerintah, ya. Kemudian selanjutnya ada peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi jangan salah, B3 juga ketika kita pakai B3, maka kita juga harus meningkatkan kesadarannya. Jadi misalnya teman-teman pakai cat pilox, ya, cat semprot, aerosol atau obat nyamuk, maka di situ ada logo-logo, simbol-simbol yang menyatakan bahwa ini tidak bisa dibuang sembarangan. Ya, bagaimana cara memusnahkannya? Bagaimana cara memusnahkannya? Ya, jadi ini perlu dijelaskan lebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya keterbukaan informasi dan peran masyarakat. Jadi ketika teman-teman beli sabun, mungkin beli obat instant killer, obat nyamuk orang bilangnya, itu di bawahnya ada informasi. Ini terkait dengan ini, bahayanya ini, jangan dibuang ke sini, ya. Kalau ada apa-apa, ini nomor teleponnya. Jadi ada keterbukaan informasi. Nah, karena ada B3. Nah, ini adalah pengelolaan yang kita bahas nantinya, ya. Klasifikasi, tata laksana, komisi B3,
penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat, pengawasan pelaporan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbukaan informasi. Nah, bagaimana prosesnya? Rekan-rekan sekalian, kita harus ngerti dulu kenapa kita harus mengelola B3. Ya, jadi B3 sendiri sifatnya adalah dia merusak, dia sifatnya adalah mencemari, sehingga kalau kita melakukan pengelolaan tujuannya semata-mata hanya untuk mencegah dan mengurangi risiko. Ya, jadi kita mencegah dan mengurangi supaya B3 itu tidak membahayakan lingkungan, tidak membahayakan manusianya, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, ataupun peralatan termasuk lingkungan. Nah, ini tujuannya kenapa kita harus kelola. Ya, ini di pasal 2. Nah, kemudian ini klasifikasi. Sekali lagi klasifikasi ada di pasal 5. Ya, jadi ada totalnya 15. Ya, jadi mudah meledak, oksidasi, sangat mudah menyala, sangat mudah sekali menyala, mudah menyala, amat sangat berbahaya, sangat beracun, sangat beracun, kemudian berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, kemudian karsinogenik atau yang menimbulkan menyebabkan penyakit kanker, kemudian teratogenik atau bisa menimbulkan kelainan pada janin dan bayi, terakhir adalah perubahan gen atau mutagenik. Jadi ini adalah klasifikasi B3 berdasarkan PP 74 tahun 2001. Nah, limbah B3 ini berdasarkan undang-undang ada 3 jenis, ya, berdasarkan yaitu yang bisa digunakan, yang dapat dipergunakan. Jadi ada 209 bahan yang bisa dipergunakan. Kemudian ada B3 yang dilarang penggunaannya, ya, nggak boleh sama sekali, mau diimpor, diproduksi, dipakai, nggak boleh sama sekali, ya. Aldrin, endrin, DDT, termasuk PCB. Kemudian B3 yang terbatas, boleh digunakan, tapi nggak boleh banyak-banyak. Itu maksudnya. Jadi ada mercury, CFC, dan lain-lain. Ya, boleh dipakai, tapi sifatnya terbatas. Oke? Nah, dia ngomong begini. Dalam proses pengelolaan, maka siapapun yang pakai B3, siapapun yang menghasilkan B3, ya, memproduksi B3, ya, harus melakukan registrasi. Ya, jadi kalau Anda yang punya barang, ya, Anda yang punya B3, Anda pabrik, saya mau mengeluarkan obat nyamuk, saya mau mengeluarkan deodoran, kemudian saya mau mengeluarkan sabun, itu teman-teman harus meregistrasi bahan kimia yang teman-teman punya, penghasil, produsen. Tapi di sisi lain pertanyaannya, saya kan tidak membuat sabun, saya tidak membuat deodoran, saya tidak membuat aerosol. Pertanyaan saya hanya pakai, saya hanya sebagai pengguna. Apakah saya juga wajib melakukan registrasi? Nah, oke, di pasal PP 74 itu hanya mengatur terkait penghasil dan pengimpor. Dia tidak mengatur terkait dengan penggunaan. Penggunaan B3 itu diatur sepenuhnya di pengendalian Kemenaker nomor 187 tahun 99, ya. Jadi pengendalian bahan kimia dan berbahaya. Nah, dalam undang-undang ini, dalam peraturan ini, dia menyebutkan bahwa pengusaha atau pengurus, artinya pengusaha, ya, pengurus dan pengusaha, artinya manajemen perusahaan. Itu kalau dia simpan, kalau dia pakai, dia produksi, atau dia angkut, maka dia wajib mengendalikan. Nah, kemudian pasal 7-nya dia sebutkan bahwa pengusaha wajib menyampaikan daftar nama, sifat, kuantitas bahan kimia yang ada di tempat kerja. Jadi di Kemenaker 187 itu mengatur bahwa Anda wajib melakukan registrasi. Ya. Anda wajib melakukan registrasi terhadap B3 yang Anda miliki. Ya. Nah, bagaimana Anda mau lakukan menyimpan, bagaimana Anda mau mengendalikan kalau Anda nggak tahu apa yang mau dikendalikan. Sehingga proses B3 ini wajib dilakukan registrasi. Nah, dalam prosesnya
pemerintah juga meminta kepada semua perusahaan yang menggunakan, menyimpan atau memakai itu untuk melaporkan bahan kimia yang mereka punya, ya, bahan kimia apa saja yang mereka punya. Nah, ini lampiran 2 ya untuk Kepmen 187. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman punya bahan kimia, maka semua bahan kimianya harus dilaporkan di sini. Ya, ada titik nyalanya, ada fuelnya. Pak, ini kan bahan padatan, nggak perlu titik nyala. Ya nggak perlu diisi, tapi tetap disebutkan nama bahan, toksisitas. Jadi ada yang bisa diisi, ada yang memang tidak bisa diisi. Ya, ya atau tidak, seperti itu saja. Nah, ini harus dilaporkan. Ya. Kemudian berdasarkan NFPA itu ada karakteristik daripada bahan kimia. Jadi health-nya, bahaya terhadap kesehatan, kemudian bahaya terhadap kebakaran, ya, potensi kebakarannya, kemudian stabilitasnya, ya, reaksi kimianya maksudnya. Ya. Kemudian setelah itu rekan-rekan, dalam prosesnya, setelah teman-teman punya registrasi, maka teman-teman boleh juga memiliki registrasi sendiri. Ya, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman boleh bikin sendiri. Tetapi yang teman-teman laporkan itu harus berdasarkan perundangan. Boleh teman-teman bikin sendiri, tapi selebihnya harus berdasarkan undang-undang yang dilaporkan. Ya. Ini contoh nih. Contoh. Jadi ini contoh di contoh di perusahaan kami. Contoh di perusahaan kami, ini ada registrasi. Jadi ada kategori padatan, kemudian ada gas, kemudian ada cairan. Kalau yang teman-teman lihat ini di sini adalah yang liquid atau yang cairan. Nah, dalam proses cairan ini, teman-teman itu ada brandnya, ya, ada brandnya. Kemudian ada namanya, jadi ada mereknya, ya, siapa penghasilnya, kemudian ada namanya, kemudian ada karakteristiknya. Setelah karakteristiknya, maka kemudian muncul nilai VOC-nya, ya, komponnya, ya, bahasa apa yang digunakan dalam MSDS-nya, ya. Kemudian ada nggak MSDS yang kecilnya? Nah, nanti dijelaskan oleh Mas Lukman apa sih mini MSDS, di mana simpannya, ya. Kemudian berapa banyak yang disimpan saat ini? Kemudian batas maksimal yang dibutuhkan tuh berapa? Ya, yang boleh disimpan tuh berapa? Ya. Kemudian publish-nya yang MSDS-nya tuh kapan? Kemudian kapan kita review? Jadi bisalah kurang lebih seperti ini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kalau teman-teman punya bahan kimia, maka ada ketentuan terkait dengan lembar data keselamatan bahan atau MSDS, ya. Jadi setiap bahan kimia itu wajib memiliki bahan kimia. Tapi apakah semua bahan kimia memiliki MSDS? Ya. Tapi apakah semua bahan kimia yang memiliki MSDS bisa dimintakan MSDS-nya, gampang dicari MSDS-nya? Oh, enggak banget, ya, susah banget nyarinya, ya. Jadi kami juga pernah dulu punya kasus, ya, ketika kami ada audit dari grup, ya, kami diaudit dari teman-teman dari, kalau nggak salah itu dari Amerika. Beliau datang ke Indonesia, diaudit. Kamu pakai sabun nggak? Pakai. Sabun apa? Ini mereknya. Mana MSDS-nya? Aduh, saya beli di toko, mana ada MSDS-nya. Nah, ini agak kesulitan. Lalu itu bahan kimia. Jadi kamu harus punya. Coba buka undang-undangnya. Begitu kita buka undang-undangnya, benar. Bahwa karena saya menggunakan, maka saya harus mencari MSDS-nya. Ya, mencari MSDS-nya. Sebentar ya Bapak Ibu, ya. Sebentar ya Bapak Ibu.
sorry. Baik kawan-kawan, bila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditaruh di chat, nanti saya coba akan sampaikan kepada Pak James di sesi tanya jawab di akhir nanti. Sementara kita menunggu Pak James ya. Oke, saya lanjut ya, mohon maaf. Kalau sudah terkait dengan MSDS, maka yang langkah berikut yang diminta oleh undang-undang adalah simbol dan label. Kemudian dalam proses simbol dan label itu wajib menyertakan di mana Anda simpan dan bagaimana sistem tanggap daruratnya. Ya, jadi yang penting diingat bahwa harus ada simbol dan label. Nah, simbol dan label itu juga diatur. Jadi Pak, kami pakai NFPA. Anda tinggal di Indonesia, pakailah Undang-Undang Indonesia. Jadi kemarin seperti itu, sehingga undang-undang yang dipakai ya terkait dengan simbol B3 itu ada dua ya, B3 dan limbah B3. Sekali lagi, B3 dengan limbah B3 itu berbeda. Nah, B3 itu simbol dan labelnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2008. Ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2008. Kalau limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2013. Ya. Jadi kalau B3 nomor 3 tahun 2008, kalau limbah B3 itu di nomor 14 tahun 2013. Beda ya. Jadi beda B3 dengan limbah B3. Sekarang kita bahas cuman B3 dulu. Lanjut. Rekan-rekan sekalian, dalam proses pengelolaan B3 itu erat kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk perlindungan terhadap lingkungan. Di pasal 22, dia menyatakan bahwa setiap pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian wajib mematuhi perundang-undangan. Nah, ketentuan undang-undangnya ini maksudnya peraturan teknisnya. Bagaimana cara menyimpannya, bagaimana simbol dan labelnya, bagaimana cara memusnahkannya, bagaimana cara menyimpannya, itu semua kepatuhan perundangan. Kemudian ada peran serta tenaga kerja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya perusahaan kalau dia menggunakan B3, maka dia harus memberikan informasi terhadap B3 itu kepada tenaga kerjanya. Dia harus memberikan pelatihan terhadap tenaga kerjanya. Ya. Dia harus memberikan. Jadi ada peran serta, ya. Kemudian terakhir ada uji kesehatan berkala. Nah, ini di Indonesia sifatnya masih tidak spesifik. Jadi uji kesehatan berkala itu hanya untuk secara fisik setahun satu kali, ya. Kemudian rutin non rutin. Nah, tapi uji kesehatan yang dimaksud di sini ialah terkait dengan pengelolaan limbah terkait dengan pengelolaan B3. Misalnya rekan saya adalah seorang painter, dia seorang tukang cat. Maka tukang cat itu dia menerima banyak sekali zat kimia, ya, walaupun dia sudah pakai, maka dia ada beberapa akumulatif, mungkin lewat pernafasan, bisa jadi lewat absorpsi atau kulit, sehingga diujilah berapa banyak yang ada di dalam tubuhnya, ya. Jadi namanya bio and chemical medical check-up. Jadi bio and chemical medical itu yang diperiksa, ya. Jadi pemeriksaan darah, ya, zat-zat kimia yang ada di dalam darah. Nah, di Indonesia itu hanya bisa dilakukan di laboratorium besar, ya, di laboratorium besar kesehatan, ya. Kalau di Balikpapan itu kemarin logam berat yang ada dalam tubuh itu boleh diperiksa di Samarinda, ya. Satunya lagi, tapi yang laboratorium besar itu boleh diperiksa di Surabaya. Itu yang paling saat ini yang laboratoriumnya paling lengkap dan terdekat dari Balikpapan. Nah, dalam pengelolaan B3 ini, rekan-rekan sekalian, itu juga perlu diketahui bahwa pengendalian limbah B3 itu dilakukan di tempat kerja. Nah, berdasarkan Kepmenaker 187, maka ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses pengendalian. Yang pertama sama MSDS dan label. Kemudian yang kedua harus ada penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Nah, bagaimana cara penunjukannya? Nah, teman-teman nanti buka undang-undangnya, di dalam ada nilai ambang batas kuantitas.
Kalau misalnya teman-teman punya solar 50 ton, kalau teman-teman punya amonia sekian ton, yaitu itu dilihat. Lebih dari NaK, maka teman-teman harus punya ahli K3 kimia. Lebih dari itu ya, lebih dari NaK, teman-teman harus punya ahli K3 kimia. Kurang dari itu, teman-teman harus punya namanya petugas K3 kimia. Ya, nah, orangnya boleh Anda appointed, ya, misalnya orang, oh ini orang ketiga nih, sekalian aja trainingkan jadi petugas. Tidak perlu, ini sifatnya bukan jabatan, tapi sifatnya adalah tanggung jawab. Ya, siapapun orangnya bisa menjadi petugas K3 kimia selama berhubungan dengan proses kimia. Gitu ya? Oke. Kemudian ini adalah tanggap darurat. Tanggap darurat. Jadi dalam proses tanggap darurat ini di pasal 24 sampai 27 dia meminta wajib ada yang namanya penanggulangan kecelakaan. Ya, jadi kalau misalnya ada tumpahan, kemudian ada yang tertelan atau ada yang kena bahan kimia tersebut, bagaimana Anda melakukannya? Kemudian isolasi tempat kejadian, ya. Kemudian ada pelaporan kecelakaan. Bagaimana kalau harus dilaporkan kepada pemerintah, juga dilaporkan secara internal. Kemudian ada pemberian informasi. Nah ini nih, ini kita harus memberikan informasi bantuan dan evakuasi. Jadi kalau teman-teman menggunakan B3, kemudian sebagai produsen itu wajib memberikan yang namanya informasi dan bantuan. Ya. Selanjutnya ada ganti rugi, ya, jadi ada kompensasi lah istilahnya. Ya. Kemudian terakhir ada pemulihan kondisi lingkungan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 proses perlindungan lingkungan itu ada yang namanya pengendalian. Pengendalian itu ruang lingkupnya adalah pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ya. Jadi pengendalian lingkungan, pengendalian pencemaran itu dibagi ruang lingkupnya adalah pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Oke, ini tanggap darurat. Dalam proses tanggap darurat itu ada 3 hal juga yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah pengujian faktor kimia. Ya, jadi kalau yang produsen dia wajib menguji faktor kimia. Kemudian penentuan potensi bahaya dan pengendaliannya. Kalau penentuan dan penilaian ini berdasarkan nilai ambang kuantitas tadi, NaK. Ya, berdasarkan NaK. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ketika dalam prosesnya, maka kita harus mengetahui dulu, ada namanya manajemen bahan kimia. Bagaimana prosesnya, pengelolaannya. Nah, manajemen B3 ini itu ada 3 proses. Yang pertama adalah pra-pembelian. Ya. Yang kedua proses, waktu dia digunakan. Ya, waktu dia digunakan, waktu dia disimpan, pengangkutan, kemudian limbah. Kalau pra-pembelian, artinya sebelum dibeli, Anda harus tahu dulu syarat penggunaannya apa. Ya, kemudian tingkat kebutuhan Anda apa. Ya, jadi jangan main asal beli. Tahu-tahu nggak bisa dipakai, beli kebanyakan. Ya. Kemudian ada yang namanya proses. Ya. Prosesnya itu pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Kemudian ada yang namanya limbah. Nah, tadi kan ada B3, sekarang ada limbahnya. Kalau sudah nggak kepake, mau diapain nih? Tetap disimpan sementara, atau dia dimusnahkan. Bagaimana caranya? Dalam proses manajemen ini, ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah terhadap prosesnya, kalau khusus untuk pra-pembelian, itu adalah identifikasi bahan kimia. Nah, dalam proses ini, kita harus ngerti dulu nih, apa bahannya, apa prosesnya, apa produk intermediate. Proses intermediate ini adalah proses tengah. Artinya bahan baku bukan bahan mentah, bukan bahan baku, tapi dia barang setengah jadi, intermediate. Kalau nggak seperti itu ya. Kemudian produk akhirnya dan limbahnya. Kemudian kita lihat nih penelusuran literatur di tempat lain apa nih? Ya, ada nggak kira-kira yang mirip-mirip dengan saya? Nah, itulah sebabnya sebaiknya ada kerjasama, ada benchmarking. Kemudian kalau dia punya bahan kimia, maka kita lihat apakah bahan kimia ini menimbulkan masalah atau tidak. Ya, ada mencemari, merusak, atau membahayakan.
Jika tidak, stop. Ya, jika tidak, stop. Ya, stop dulu. Ya. Jika ya, maka kita lihat nih faktor kimia, fisika, dan lain-lain. Nah, jika tidak berhenti, artinya kalau dia tidak menimbulkan masalah, silakan Anda pakai. Tapi begitu dia menimbulkan masalah, nah maka kita lihat lagi faktor apa yang menjadi triggernya, fisika, kimia, atau biologi. Setelah kita lihat faktor-faktor tadi, maka kita melihat kemudian apa bahayanya, bahaya fisika, kimia, dan biologinya. Nah, nanti kita lihat kebahayaannya terhadap lingkungan, ya, kehidupan manusia dan lingkungannya, kemudian berbahaya dalam waktu panjang atau tidak, kemudian efeknya terhadap kesehatan, dan faktor psikologi dan psikologi. Nah, setelah kita runut sampai semua proses, maka kita lihatlah tahap pengendaliannya. Nah, ini yang penting, tahap pengendalian. Bagaimana caranya kita mengendalikan B3? Oke. Seperti informasi rekan-rekan sekalian, limbah B3 dapat dikendalikan melalui hierarki pengendalian. Ya, jadi hierarki pengendalian. Nah, saya di sini menggunakan hierarki pengendalian. Ya, jadi eliminasi. Ya, jadi eliminasi caranya bisa dengan menghentikan penggunaan B3. Stop, nggak usah dipakai. Kemudian proses pekerjaan dilimpahkan ke vendor. Jadi misalnya ada proses pengecatan. Daripada kita ngecat sendiri, mending kasih ke orang aja, gitu. Jadi melimpahkan. Jadi itu prosesnya tidak hilang, tapi dipindahkan. Kemudian ada namanya proses substitusi. Substitusi. Nah, dalam proses substitusi ini penggantian B3. Misalnya tadi bahan kimia yang merusak lingkungan. Sekarang cari yang bahan kimia yang ramah lingkungan. Misalnya salah satu contoh water base. Jadi kalau udah selesai dipakai, itu digunakan bisa diramah untuk lingkungan, ya. Kemudian setelah itu rekan-rekan sekalian ada yang namanya minimalisasi, ya. Jadi minimalisasi artinya pembelian sesuai batas penggunaan. Jadi nggak usah banyak-banyak belinya, ya. Nggak usah banyak-banyak belinya. Ya, jadi sedikit aja. Sedikit aja. Oke. Jadi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak belinya. Nah, kemudian batasi penggunaannya. Misalnya tadi teman-teman udah punya nih 100 liter, ya kan? Kalau bisa nggak usah banyak-banyak, batasin aja. Kita pakainya cukup 20 bisa nggak? Ya, cukup 100, nggak usah beli lebih dari 100. Ya, simpannya 100 aja. Kita butuh 100, simpannya 100, nggak perlu. Simpannya dikit aja, 50. Nah, kemudian pengurangan penggunaannya, dikurangi penggunaannya. Ya, dikurangi penggunaannya. Terakhir, setelah minimalisasi ada pengendalian keteknikan, engineering control. Nah, dari engineering control itu yang pertama mungkin pengaturan tempat penyimpanan. Di mana mau disimpan nih bahan kimia? Ya, bahan kimia ini boleh nggak disimpan bahan kimia A dengan bahan kimia B? Boleh nggak didekatkan? Jangan-jangan begitu didekatkan dia meledak lagi. Nah, nanti detailnya Mas Lukman yang jelaskan. Ya. Kemudian ada peralatan pencegahan. Ya, deteksi. Jadi kalau ada kebocoran, dia langsung otomatis memadamkan gasnya, meresap gasnya gitu ya. Kemudian ada peralatan tanggap daruratnya. Kemudian ini kemasan B3 yang kuat dan praktis. Jadi kalau kita beli, carilah kemasan yang kuat dan praktis. Artinya begini, ketika dia dibuka, dia bisa ditutup. Ya, jangan sampai begitu dibuka, tutupnya susah. Akhirnya pindahin ke gelas-gelas kecil atau di botol-botol kecil. Nah, ini juga nggak praktis. Jadi belilah sesuai dengan kemasan, maksudnya begitu. Kalau ada kemasan mau pakai misalnya 1.000, 1 liter gitu ya, udah beli yang kemasan 1 liter, nggak perlu beli kemasan yang 5 liter. Nah ini, kalaupun dia 5 liter, cari kira-kira tutupnya gampang dibuka nggak ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah berikut pengendalian administratif. Wah ini cukup banyak nih. Jadi pengendalian yang paling banyak itu adalah pengendalian administratif. Yang pertama itu misalnya SOP penanganan ya. Ini jelas di dalamnya ada prosesnya, simbol, label, cara pemusnahan dan lain-lain itu semua di dalam SOP ada. Kemudian bagaimana cara menyimpannya, working instruction ya. Kalau disimpan bagaimana, pemusnahannya bagaimana ya. Kemudian penggunaan B3, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ada yang namanya
penetapan area penyimpanan, di mana dia disimpan, ya, di mana dia disimpan, ya, nggak boleh asal nyimpannya. Kemudian penetapan, inspeksi tempat penyimpanan, ya, tempat simpannya diinspeksi. Kemudian ada yang namanya penetapan area penggunaan B3. Jadi B3 itu nggak sembarang makanya. Oh, kita apa nih proses pencucian? Udah sembarang aja, di mana aja, nggak boleh. Harus ada pembatasannya, di mana dia ditetapkan area penggunaannya. Kemudian pelatihan, cara melatihnya. Kemudian ada namanya penyediaan dan pemahaman MSDS, ya, identifikasi B3. Nah, kemudian ada yang namanya asesmen B3. Ya, asesmen itu ada 2. Ada asesmen terhadap risiko bahan, analisis risiko bahan, bahannya itu berbahaya apa enggak, caranya bagaimana. Kemudian prosesnya, ya, analisis terhadap prosesnya. Nanti saya tunjukin prosesnya. Kemudian SOP tanggap darurat. Nah, terakhir adalah alat pelindung diri. Nah, sebelum Anda memberikan alat pelindung diri, Anda perlu melakukan analisa, ya, analisa terhadap kebutuhan dan kesesuaian perlindungannya. Ya, jadi kita lihat dulu di MSDS sesuai atau enggak. Dia minta peralatan ini, baru Anda sediakan peralatan tersebut. Nah, ini adalah hierarkinya. Nah, saya kemudian memberikan contoh-contohnya. Di tempat saya bekerja, kita punya yang namanya asesmen terhadap proses. Ya, kalau asesmen terhadap proses bilanglah audit. Nah, bagaimana audit terhadap pengelolaan limbah B3? Nah, ini namanya chemical management. Jadi dalam proses chemical management itu ada levelnya, level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Ini banyak levelnya. Jadi sebagai contoh level 1, maka dia harus ada berapa maksimumnya, evidensinya harus dimintain. Berapa banyak chemicalnya, berapa sering dia diupdate, ya, MSDS-nya ada atau tidak, ya. Bisa nggak dikurangi produknya. Kemudian begitu masuk level 2, dia minta harus ada risk assessment, ya, harus ada risk assessment. Kemudian bagaimana terkait dengan pengelolaannya, transportasi, penyimpanan, pencampuran, aplikasi. Nah, CMT itu carcinogenic, mutagenik, dan toxic. Removal artinya kalau udah nggak diapa-apain diapain. Kemudian ada orangnya, siapa orang yang melakukannya. Kemudian kalau misalnya ada chemical itu baru atau itu ada nggak labelnya? Ya, dia minta labelnya. Kemudian masuk ke level 4, bagaimana cara proses Anda mengetahui bahwa MSDS ini sudah masih aktif atau sudah kadaluarsa MSDS-nya. Bagaimana prosesnya kalau Anda ada bahan kimia baru, bagaimana Anda mengenalkan ke karyawan Anda, ya, siapa orangnya. Jadi ini ada prosesnya. Nah, ini assessment atau audit terhadap proses, ya. Ini beberapa contoh di tempat kami. Jadi khusus buat ini adalah chemical, ya, jadi chemical storage. Jadi ini memang untuk dijual. Wah, Pak, itu bisa nggak simpan macam-macam? Bisa. Tapi ada perhitungan. Kami nggak asal-asal simpan, ya. Kami nggak asal-asal simpan. Jadi begitu kadang-kadang dulu, kalau memang dia sisa setengah, begitu dimasukkan ke dalam sini, kita nilai ternyata penilaiannya salah, berbahaya, udah mending buang, langsung buang daripada dia disimpan. Jadi yang disimpan ini hanya yang butuh kesesuaian, ya. Nanti ada namanya compatibility report. Nanti Mas Lukman yang jelasin, ya. Kemudian nanti teman lihat ini, ya. Ini ada satu bahan kimia. Saya lupa namanya, ya. Ini absorben, ya, serbuk. Ini serbuk ini kita datangkan dari Amerika, ya. Kita datangkan dari Amerika. Serbuk ini itu dia alat nyerap B3. Jadi dia serap B3. Begitu dia serap, misalnya oli, ya, olinya diserap, kemudian serbuk yang sudah ada olinya tadi itu bisa menjadi media tanam. Jadi bisa menjadi media tanam. Ini barangnya, saya lupa namanya. Kemudian ini contohnya, ya. Ini dangerous storage, ya. Jadi bahan kimia kami simpan di sini. Ada yang cukup berbahaya, ada yang bahaya bagi lingkungan, ada yang mudah meledak dan mudah terbakar. Jadi beberapa ini ada di sini. Kita langsung pisahkan yang limbah di mana, yang bisa digunakan yang mana, ya. Jadi nah, kalau teman-teman untuk mempermudah, sederhananya gini deh. Kalau teman-teman lihat simbol ini di bawahnya ada merah, segitiga merah di bawah, ini artinya limbah.
Nah, bedanya gitu aja. Kalau yang tidak ada berarti dia bahan B3, kalau dia ada segitiganya artinya dia limbah B3. Sederhananya membedakan seperti itu. Kemudian kami ada pengelolaannya, ya. Nah, ini teman-teman ini solar, ya. Tapi solarnya kami nggak, biasanya 5.000, kami nggak banyak-banyak karena kebutuhannya hanya untuk genset. Sehingga kebutuhan genset 1 tahun kami ukur, kemudian kami simpan. Jadi biasanya ini cuma setengah, cuma sampai 2.000. Ya. Kemudian ada bak kontrol. Nah, ini out in. Nah, ini B3 yang dipakai ketika dia sudah melimbah, itu kita sedot. Nah, kita sedot, kita masukkan ke dalam IBC. Jadi tidak ada air yang keluar dari sini keluar ke lingkungan. Tidak ada sama sekali. Jadi ini diblok. Begitu diblok, ini disedot, nanti dimasukkan ke dalam IBC yang di sini. Jadi tidak ada proses air limbah yang keluar ke lingkungan. Nggak boleh ada. Ya, itu komitmen kami. Ya. Kemudian setelah itu ini tadi spill kit, kami punya peralatannya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Saya lupa bahannya. Ya, jadi ini bisa jadi media tanam. Ini salah satu yang terbaik dan saran saya teman-teman kalau bisa gunakan produk ini. Bukan ini ya, tapi produk yang baik sebaiknya untuk melindungi anak cucu kita juga. Nah, berbicara terkait dengan proses, maka teman-teman boleh melihat yang namanya proses. Teman-teman bisa melakukan identifikasi B3. Nah, 16 identifikasi ini itu adalah MSDS. Nah, 16 prosesnya adalah MSDS. Nah, dalam proses MSDS ini banyak hal yang terkendali, sering kali menjadi hambatan dan kendali teman-teman. Kita udah bicara tentang persyaratannya, tentang caranya. Sekarang kalau kita mau melakukan metodenya, terkadang kita terhalang. Ada metode yang terhalang, ya, nggak bisa kita lakukannya. Nah, apa sih kendalanya? Nah ini. Jadi dalam proses manajemen bahan kimia, yang paling pertama adalah ketersediaan itu. Susah banget carinya. Udah nyari bahasanya bahasa Spanyol lagi. Jangankan bahasa Spanyol, bahasa Inggris saja udah nggak bisa, dikasih lagi bahasa Spanyol. Jadi inilah ketersediaan MSDS. Yang kedua, kompleksitas pemahaman MSDS. Aduh, apalagi nilai-nilai apa ini? Pusing kepala saya. LDL, LL, FIL, nilai apa ini? Saya nggak ngerti. Ya. Kemudian pengaturan dan penggunaan bahan B3. Di mana saya simpannya? Bisa nggak dicampur? Tempatnya jadi satu boleh nggak ya? Gitu ya. Dekatan deh. Kemudian tanggap darurat bahan kimia. Ya, kemudian simbol dan label, kemudian pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko berdasarkan penilaian. Penilaian ada 2 ya, asesmen terhadap bahan kimianya dan asesmen terhadap prosesnya. Ya, nah di tempat kami Bapak Ibu, ya ini sebagai informasi, di tempat kami menggunakan software, ya software yang online, namanya ChemWatch. Ya, ChemWatch ini merupakan database sistem manajemen bahan kimia secara online. Jadi Anda mau cari bahan kimia apapun di seluruh dunia, selama dia bekerja sama dengan ChemWatch, maka dia ada. Kalau misalnya dia nggak ada, maka dia akan mencari. Dia akan meminta. Jadi kita bayar ke provider ini, provider akan menyediakan kepada kita MSDS seluruh dunia, ya, yang punya CAS number, CAS number, ya. Nah, detailnya apa sih ChemWatch itu? Nah ini, ChemWatch adalah suatu software online yang mampu memberikan akses dan menyimpan MSDS. Kemudian mampu menunjukkan referensi. Oh ini loh bahan kimianya ya. Nah dia review. Nanti ada namanya mini MSDS. Pekerja kita nggak mungkin baca yang 16 halaman. Jangankan 16 halaman, ada yang 8 halaman. Wah, sebelum Bapak pakai, tolong baca MSDS-nya. Jangankan baca, ngelihat aja saya udah mumet. Nah sehingga dari kendala itu kita bisa bikin namanya MSDS. Cuman 1 lembar. Ya, nanti ditunjukin oleh Mas Lukman. Kemudian kemampuan untuk membuat dan memelihara manifest. Kemudian memberikan informasi pada label. Jadi kalau misalnya, oh ini labelnya, udah tinggal print, tempel. Kemudian Anda mengelola manajemen risiko. Kalau kita simpan temperaturnya sekian, bagaimana ya? Nah, nanti prosesnya ada. Dan nanti ChemWatch-nya Mas Lukman. Ini adalah ChemWatch ya, jadi sekali lagi bahan kimia seperti ini ya, perundangan dan lain-lain. Nah ini memastikan bahwa karyawan kita betul-betul punya kemampuan untuk membaca dan menggunakan bahan kimia. Nah
Rekan-rekan sekalian, sebelum saya akhiri, saya berikan kepada Mas Lukman lebih dahulu. Mas Lukman, tolong dibantu terkait proses CamWatch. Apa sih CamWatch itu? Bagaimana caranya? Lengkapnya seperti apa? Mungkin nanti silahkan dibantu. Silahkan Mas Lukman. Bu In, boleh diberikan akses kepada Mas Lukman? Oh iya, terima kasih Pak James untuk materinya. Mas Lukman, ini mau dikenalin dulu nggak? Nggak usah, lanjut aja. Oh Bu gitu, Iin. aduh, pemalu ini Pak James. Iya, Oke, Mas Lukman, monggo dilanjut. Untuk materinya bisa di-share. siap. Terima kasih Bu Iin dan Pak James. Rekan-rekan Iya. semua, sesuai yang disampaikan Pak James sebelumnya, yang membahas mengenai CamWatch. Di sini kita akan sharing mengenai sistem pengelolaan manajemen bahan kimia kita di Weir Mineral, yang saya mohon izin untuk share screen. Share. Apa sudah terlihat Sudah Mas, sudah. mengenai Gold FFX ini ya? Ya, jadi yang disebutkan sebelumnya, kita memiliki sistem manajemen bahan kimia yang berbasis online. Kita mengetahui bahwa bahan kimia ini sering digunakan, bahkan di kehidupan kita sehari-hari, dari yang simpel sampai yang memiliki resiko tinggi. Nah, dari sini sesuai yang dijelaskan Pak James sebelumnya, untuk melindungi rekan kerja kita yang memiliki proses kerjanya menggunakan bahan kimia, kita wajib menyediakan MSDS-nya. Dan MSDS itu bagaimana caranya kita untuk mudah menyampaikannya kepada rekan-rekan kerja, dan rekan kerja juga paham bagaimana MSDS tersebut, produk tersebut memiliki bahaya apa saja, paham untuk mengerti bahaya yang akan dihadapi saat menggunakan bahan kimia tersebut. Nah, di CamWatch ini kita bisa mencari semua produk yang sudah terregister, contohnya yang seperti yang terlihat di layar, dan ini sudah comply dengan terintegrasi dengan Weir Group. Jadi seperti yang ada di sini, ada di Queensland, di New South Wales, Mongol, Manila, Australia Oil and Gas. Jadi kita menggunakan ini semua, diarahkan di sini. Dan contoh kita ambil di balik papan, chemical container yang terlihat tadi yang di slide-nya Pak James, terlihat chemical container, disinilah isi dari register bahan kimia yang kita gunakan. Dari ada yang gas sampai ada yang liquid. Oke. Jadi setelah kita misalkan nih nanti ada produk baru, contohnya WD40. Nah, di WD40 misalkan ini produk baru kita. Nanti user menghubungi kita bahwa ada di salah satu prosedur kita saat melakukan penggunaan chemical baru, wajib menghubungi pihak ASE, dan pihak ASE itu nanti akan melakukan register, apakah sudah terregister atau belum. Jika belum, kita pastikan dulu apakah ada MSDS-nya. Jika tidak ada, kita mencari di mana CamWatch ini. Nah, contoh ini kita menggunakan WD40, jika sudah bisa, jika ada, nah kita tinggal tarik, kita masukkan ke yang gas. Nah, ini tadi yang WD40
sudah masuk ke area gas di area chemical container kita. Di situ salah satu proses register kita. Nah, nanti sebelum dibeli, sebelum user membeli, user harus mengetahui, menyampaikan juga bahaya apa saja yang ada di produk yang akan mereka gunakan. Nah, sesuai yang disebutkan oleh Pak James tadi, bahwa bahasa itu merupakan hal yang penting dan kita sering terkendala dalam bahasa. Di ChemWatch ini sudah ada mengenai fitur untuk merubah ke bahasa. Jadi ini kita membuka MSDS WD40. Nah, di sini ada informasi tanggal terbitnya MSDS ini. MSDS. Kemudian tanggal percetakan tanggal sekarang, ini real time yang ini, dan ini review dari MSDS-nya. Jadi ChemWatch sendiri sudah melakukan review mengenai MSDS di setiap produk yang terdaftar di database-nya. Jika rekan-rekan yang sering menggunakan bahan kimia, pasti sudah tidak asing lagi MSDS, pasti ada bagian 1 identifikasi senyawa, bagian 2 sampai bagian 16. Nah, ini harus dikomunikasikan ke user yang akan menggunakan bahan kimia. Untuk mengkomunikasikannya, kita menggunakan yang namanya mini SDS. Mini SDS dari 16 bagian itu dirangkum menjadi 1 halaman. Dan 1 halaman inilah nanti yang biasanya kita bacakan di meeting sebelum penggunaan atau pembelian. Dan diharapkan dapat dipahami oleh pekerja. Contohnya di sini, ini karsinogenik kronis. Ada bahaya resiko kronis dan juga ada bahaya iritasi penggunaan WD40. Bagaimana untuk pertolongan pertamanya? Jika tertelan, beri air langsung menuju ke dokter. Kemudian mata cuci dengan air mengalir. Jika terkena kulit, tanggalkan pakaian yang kotor dan juga langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan paparan pertolongan pertamanya. Kemudian ada juga informasi terhadap kesehatan. Nah, uapnya bisa bikin pusing. Terus APD yang digunakan apa saja juga tersedia dan juga kondisinya harus di ruangan seperti apa. Lingkungan proses kerjanya seperti apa, itu dijelaskan. Ini di print dan diletakkan di area proses kerjanya setelah disosialisasikan. Begitu juga full MSDS-nya di print, diletakkan di departemen masing-masing dan dilakukan filing untuk bukti. Seperti itu. Oke. Nah, setelah itu, setelah disosialisasikan barulah proses pembelian. Proses pembelian kadang barang tersebut belum tentu langsung digunakan, tapi langsung dalam tahap proses penyimpanan terlebih dahulu. Di proses penyimpanan, kita kembali ke tadi yang Balikpapan, kemudian chemical container. Di sini ada fitur mengenai filter. Filter di sini ada berapa, misalkan, tolong dong untuk yang di chemical container ini, misalkan bahaya dari kesehatan apa aja, nanti dia akan memunculkan sesuai dengan yang ingin dibatasi tampilannya. Misalkan untuk bahaya yang untuk lingkungan. Nah, jadi ini untuk yang bahaya yang tidak berbahaya bagi lingkungan berarti tidak dimunculkan. Ini
seperti biasa, filternya sesuai kebutuhan. Yang sering kita gunakan adalah incompatibility report. Di sini penyimpanannya. Incompatibility report ini CMOD sudah otomatis melakukan perhitungan. Jadi seperti yang terlihat di sini ada nama produknya dengan nama produknya. Ini berarti compatibility bisa disimpan secara bersamaan atau berdekatan, tidak ada menimbulkan masalah, dan juga ada yang harus membutuhkan 5 meter, jarak 5 meter untuk pemisahannya. Jika rekan-rekan tadi melihat yang di salah satu presentasinya Pak James, ada foto kontainer, isi kontainer, di situ ada chemical yang bisa kita letakkan di depan pintu, dekat pintu kontainer, dan juga di area belakang pintu bagian kontainer. Di situ kita melakukan pemisahannya. Ada juga compatibility B, tadi ada A dan juga B, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus disesuaikan dengan MSDS-nya. Dan juga apakah sudah terbuka atau belum. Jika misalkan terbuka, oke, boleh disimpan bersamaan, tapi dengan kondisi tertutup rapat, seperti itu. Dan ini ada pemisahan jarak 3 meter juga. Jadi di kami pemisahannya dengan incompatibility report-nya itu yang perlu diperhatikan yaitu jarak 3 meter dan juga 5 meter dalam pemisahan bahan kimianya. Selain itu, di sini juga bisa melakukan risk assessment, penilaian mengenai bahan kimia yang digunakan. Oke. Misalkan tadi kita ambil contoh WD40. Assessment complete. Expand. Nah, di sini kita melakukan penilaian bahwa bagaimana temperatur saat kita melakukan proses pekerjaan tersebut atau menggunakan produk tersebut, temperaturnya seperti apa, kemudian paparannya tinggi atau tidak, kemudian skala penggunaannya, apakah banyak penggunaan dari WD40 tersebut, frekuensi penggunaannya, apakah sering, terus berapa lama, di situ nanti akan tertera ini hasilnya. Contohnya seperti ini. Hasil dari dan ini disesuaikan dengan prosedur resiko manajemen resiko kita ya, kan ada yang 5 matriks 5, ada yang matriks 4, jadi setiap perusahaan berbeda-beda. Jadi bahayanya 2, resikonya low ketika kondisi yang dilihat dari lama penggunaan, kemudian temperatur penggunaan, menghasilkan bahwa WD40 ini low. Ini di area kita, karena di area kerja lain atau di perusahaan lain mungkin ada yang high, seperti itu, tergantung dari penggunaannya. Oke. Dari saya sekian untuk penjelasan ChemWatch ini. Apakah ada tambahan dari Pak Jem? Mungkin Pak Jem? Mas Lukman, tadi compatibility report yang disimpan dengan Yana digabung boleh apa enggak? Oh ya, jadi sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, incompatibility report ya.
Jadi di sini kita mana ini chemical storage. Nah, kita dari perhitungan ini kita bisa melakukan penempatan sesuai resiko yang ada. Jadi kita bisa menempatkan produk-produk chemical yang ada di bawah ini tanpa adanya persyaratan. Yang ada persyaratan, contoh seperti yang 5 meter, jadi produk Magnaflux, WD40 aerosol, Nippon Pilox, CRC, dan Manaflux ini minimal harus berjarak 5 meter dari produk yang DGC dengan karakter DGC 3 ini. Di sini jadi flammable liquid ya, dengan karakteristik 3 dan juga 2. Ini nilainya semakin tinggi, semakin reaktivitasnya semakin mudah terbakar. Kemudian, nah ini ada yang C, juga seperti diketahui bahwa Loctite 620 tidak bisa kita lakukan penempatan secara bersamaan asal dengan ketentuan-ketentuan yang seperti di sini. Kita harus memperhatikan bahwa apakah ini bahan kimia ini akan digunakan kembali atau sudah terbuka tapi belum menjadi limbah atau masih baru. Seperti itu. Jika masih baru, tadi sepertinya ada satu lagi Pak Jem, kita memiliki red cabinet yang untuk menempatkan benda-benda kimia, bahan kimia yang sudah terbuka. Jadi selain kontainer, ketika barang bahan kimia itu sudah terbuka dan digunakan, untuk kita menghilangkan compatibility C ini, kita pindahkan ke red cabinet. Jadi di red cabinet itu sisa penggunaan dari bahan kimia, itu belum menjadi limbah. Ya. Siap Pak Jem? Apa dari rekan-rekan semua mengenai ChemWatch ini, apakah bisa apakah ada pertanyaan? Mas Lukman, label yang bisa di print? Label Pak ya? Oke. Untuk label Pak Jem, ini karena masih maintenance, jadi untuk label ada improvisasi dari ChemWatch-nya untuk label antar negara kan masih perlu sinkronisasi, masih belum bisa Pak. Jadi yang bulan ini belum terprint labelnya. Mas Lukman boleh ditunjukkan saja caranya kalau misalnya dia akan muncul tuh berdasarkan event, berdasarkan apa? Oke. Jadi jika rekan-rekan memilih ya, di sini ada labels. Contoh tadi kita WD40 ya, guys. WD40. Nah. Ada beberapa label yang sesuai kebutuhan sih, misalkan kita bisa melakukan misalkan nih ini aja yang kecil. Nah, jadi di labelnya sudah ini untuk melabelkan yang berhubungan dengan produk yang bersangkutan. Jadi ada beberapa layout, label yang bisa di print untuk menunjang informasi produk bersangkutan kepada rekan kita yang menggunakan produk tersebut. Contohnya ini. Nah, tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, masih belum bisa melakukan contoh print secara langsung karena masih ada improvisasi maintenance dari pihak ChemWatch-nya. Nah, jadi banyak layout-layout sesuai kebutuhan masing-masing. Oke.
Jadi pengaturan, penyimpanan. Nah, untuk tanggap darurat bahan kimia sendiri, ini di luar dari Chemwatch, kita memiliki drill setiap tahun mengenai bahan kimia. Jadi misalkan ada bahan kimia yang tertumpah sesuai skenario-nya masing-masing di setiap tahun. Seperti yang di tahun 2019 kita memiliki skenario tumpahan di red cabinet dan kita menggunakan absorber dan juga serbuk yang dijelaskan Pak James sebelumnya. Serbuk itu jika telah melakukan penyerapan pada bahan kimia yang tumpah, itu bisa menjadikan objek tanam, masih bisa untuk ditanami tumbuhan. Jadi itu memang ramah lingkungan. Dari sini, apakah ada pertanyaan atau tambahan dari mengenai Chemwatch? Bagaimana Pak James? Yang tanggap darurat, nomor-nomor darurat ada nggak? Oke, ini kita share lagi mengenai passport supporting system. Terlihat folder ini, rekan-rekan semua? Iya, kelihatan Mas, kelihatan. Terlihat. Jadi ini total SOP kami, dan salah satunya kita tadi yang disebutkan dangerous good handling, dan di sini ada beberapa kita mengenai freon, kemudian waste manifest, MSDS, untuk yang kita sebutkan tadi masuk di emergency evacuation drill 2019 emergency drill report. Ya. Salah satunya tumpahan oli. Untuk dokumentasinya ya, jadi di sini area tumpahan olinya. Jadi saat melakukan pembersihan tumpahan oli terjadi terpleset, jadi terpleset rekan kerja kita, skenario-nya seperti itu sehingga menyebabkan patah tangan. Dan ini kita lakukan rutin setiap tahun, tapi memiliki skenario yang berbeda-beda. Ya, sorry, mana itu tadi? Dan ini emergency tools kita yang mengenai red cabinet. Nah, jika perhatikan teman-teman tadi di area proses oil trap terdapat emergency e-wash dan juga shower. Karena memang di sini area kerja kita yang proses penggunaan bahan kimia sering dilakukan. Dan nah di sebelah spill kit ini yang ada lemari merah ini yang kita sebut red cabinet. Di situ ketika bahan kimia sudah dibuka dan masih belum habis bisa digunakan kembali, tidak kembali ke kontainer kuning, tapi disimpan di red cabinet. Dan disimpan di red cabinet itu harus konfirmasi ke kita agar bisa sesuai tidak penyimpanannya. Kita akses lagi di Chemwatch yang disebutkan sebelumnya. Oke. Di emergency team kita juga sudah untuk penanganan lingkungan ada championnya atau penanggung jawabnya.
Dan kenapa di departemen servis semua? Karena memang proses kerjanya yang banyak di departemen servis, yang lebih memahami karakteristik area kerjanya dan proses kerjanya. Dari saya mungkin cukup sekian, atau dari Pak James. Mas Lukman, boleh dibantu kalau misalnya ada bahan kimia yang nggak ada, kita harus seperti apa? Oke. Jika ada bahan kimia di area kita tidak ada, kita ada ngambil contoh kasus pernah terjadi. Mana ini? Oikos. Jadi kita akan melakukan konfirmasi ke produsennya. Ketika kita melakukan informasi ke produsennya untuk meminta MSDS, ada beberapa produsen yang bisa bekerja sama dengan memberikan MSDS terbaru. Ada juga kita menemukan yang tidak dapat memberikan informasi. Contohnya ini. Seperti yang tertera di layar, ketika tidak bisa memberikan informasi MSDS, kita akan mencoba mencari melalui ChemWatch, nama produknya. Nah, tadi Oikos. Di sini kita juga sudah komunikasi dengan ChemWatch, pihak ChemWatch, bahwa pihak ChemWatch juga bersedia untuk menghubungi produsen. Jadi kita menghubungi produsen, pihak ChemWatch menghubungi produsen. Saya cek dulu masih adakah histori email dari ChemWatch. Jadi saat pihak ChemWatch tidak ada di database ini, kita menghubungi pihak ChemWatch, tolong dong carikan MSDS ini. Nanti pihak ChemWatch akan mencarikan ke produsen, begitu juga kita. Jika memang tidak ada, baru di situ kita melakukan informasi ke user dan seluruh departemen. Kita akan melakukan blacklist pada chemical tersebut yang pernah kita lakukan pada chemical bernama ya ini. Atau mungkin ada rekan-rekan yang di sini memiliki MSDS ini yang terbaru, monggo silahkan di-share. Atau misalkan ada rekan-rekan di sini yang sulit untuk mencari MSDS dalam produknya yang digunakan dalam proses kerja, monggo hubungi kita. Insya Allah kita bisa bantu seperti yang kita lakukan di rekan-rekan kita yang ada di Batam maupun di Adaro. Bisa tanya Pak Lukman? Silahkan. Oh ya, ini ya saya Pak Amir saya dari pembangkit listrik Pak di Sulawesi Selatan. Oke, silahkan Pak Amir. Pak Amir, ya, sorry, bisa di ini kah Pak James gimana? Apa lanjut ke tanya jawab kah? Bisa diambil alih moderator ya. Bisa Mbak Iin. Mbak Iin moderator. Sorry Bu, lupa masih di mute dari tadi saya. Jadi Pak Lukman, ini kan materinya masih berlanjut, tapi ada pertanyaan dari Pak Amir. Memang dari tadi Pak Amir sudah ada pertanyaan, ini ada 2 yang di chat, tapi mungkin ada yang mau ditanyakan langsung. Monggo Pak Amir. Ya, terima kasih banyak Bu Iin. Kenalkan diri dulu. Ya, ya, saya Pak Amir dari pembangkit listrik tenaga gas uap yang ada di
Sulawesi Selatan. Menarik sekali aplikasi untuk kompatibel matriks yang dipakai untuk manajemen bahan kimia ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk yang tipe ini itu aplikasinya ini kan berbayar, saya lihat ya, saya tadi coba masuk juga. Itu berapa Pak biayanya? Pak Jem bisa dibantu Pak Jem? Terima kasih. Ini oke, Mbak In saya jawab ya. Ini ada kebetulan ada Pak Amir. Ini sesuai dengan pertanyaan beliau memang. Jadi yang pertama Pak, terkait dengan harga. Kami global ya Pak ya. Kami global itu harganya dari global itu maksudnya kami ada di region. Kami Asia Pasifik. Jadi di Asia Pasifik itu ada Malaysia, ada Indonesia, ada Thailand, kemudian ada Australia, Asia Pasifik. Kemudian masing-masing negara itu punya beberapa orang. Jadi totalnya Pak, kami punya 25 operation, 25 orang yang punya akun yang bisa masuk ke dalam sini. 25 akun itu kita kemudian naikkan jadi 40 akun. Jadi 40 orang yang bisa masuk sini. 40 akun itu harganya 120 US dollar atau sekitar 1,2 miliar. Untuk software ini di Asia Pasifik aja. Jadi hanya akunnya ada 40. Iya, Pak. Itu per tahun ya Pak James? Satu kali aja. Cuma satu kali di awal. Habis itu update. Dia akan update ke kita. Karena ini sifatnya software. Nanti tahunannya hanya iuran pembaharuan saja. Tahunannya itu mungkin sekitar 10.000 lah. 10.000 US. Sip. Kemudian saya jawab lagi ya. Tadi Pak Amir tanya terkait dengan limbah kemasan. Yeah. Jadi ini kemasan limbah B3 ya Pak ya. Jadi B3 kemudian sudah nggak kepake, limbahnya ada. Nah memang Pak, limbah itu padatan khususnya kemasan ya. Kemasan itu memang high cost memang Pak. Jadi mungkin Bapak bisa lakukan pengendalian adalah Bapak sebelum Bapak buang, mungkin kemasan B3-nya itu bisa Bapak cuci lebih dahulu atau Bapak bersihkan lebih dahulu. Misalnya Bapak bersihin pakai majun gitu ya. Sudah bersih, sudah nggak ada zat kimianya, udah nggak nempel, baru Bapak bisa buang karena dia sudah kemasan biasa gitu. Tapi selama Bapak buang dan dia ada B3-nya kontaminat, maka jadi mau nggak mau Pak, Bapak harus buang ke limbah B3 kos. Memang seperti itu. Jadi saran saya Pak, dibersihkan dahulu sebelum Bapak buang. Ya, terima kasih Pak James. Terkait dengan yang terakhir ini, apakah ada regulasi yang mengatur itu ataukah hanya bisa direct dilakukan oleh perusahaan ketika misalnya drum, jerrycan ataupun juga kontainer-kontainer kecil kemasan bahan kimia itu misalnya kita bersihkan, kita netralisasi hasil cuciannya melalui sebuah proses water treatment misalnya, dan limbah kemasannya itu bisa dibuang atau diutilize misalnya, apakah tidak memerlukan semacam sebuah regulasi khusus dari pemerintah? Saya jawab Pak, jadi ada yang namanya pengelolaan limbah B3 Pak, ini kan kita bicara tentang B3. Nah yang Bapak maksud itu adalah pengelolaan tentang limbah B3 ya. Yeah. Pengelolaan limbah B3 itu Pak, memang dia punya aturan, jadi aturan terkait dengan wadah. Nah tapi kalau misalnya Bapak wadahnya sudah Bapak bersihkan, kemudian Bapak treatment, Bapak butuh namanya izin pengelolaan. Nah izin pengelolaan limbah B3 itu ada 7, salah satunya adalah pengolahan dan pemanfaatan. Akhirnya bisa Bapak buang, Bapak masukin ke IPAL, nggak ada masalah. Ya, sejauh ini limbah B3. Demikian sih Pak. Nanti Bu. Apakah cukup Pak Amir? Cukup Bu In, cukup. Ya, nanti Bu Andi bisa dibantu, Bu Andi. Sesi berikutnya dari saya adalah pengelolaan limbah B3. Karena saya... Iya. Dijadwalkan November, Pak James. Ya. Oke. Selanjutnya ya Pak, saya ada bacakan ini pertanyaan dari Ibu Vineke Alicia. Pertanyaannya, mengapa hand sanitizer dan sabun disebut dengan limbah B3? Tapi tidak dijelaskan Bu Vineke dari mana ini. Monggo Pak. Siap, saya jawab. Jadi sebenarnya saya nggak nyebutin itu adalah limbah B3. Ya, saya sebutnya adalah B3. Ya, B3 karena dia sebenarnya adalah merusak, sifatnya adalah berbahaya, ya, berbahaya. Sehingga hand sanitizer, kemudian sabun itu perlu MSDS. Jadi semuanya ada. Yang terbaru kami beli, tadi saya ke tempat Mas Lukman. Ini tadi barusan dari Mas Lukman. Ini adalah hand sanitizer. Ya, ini hand sanitizer. Dia dikeluarkan oleh Samator. Dia dikeluarkan oleh Samator.
Sebelum masuk di tempat kita, itu masuk ke tempatnya Mas Lukman lebih dahulu, akan diperiksa. Ini MSDS-nya. Jadi ini adalah MSDS dari hand sanitizer tersebut. Jadi selama dia bahan kimia, mau sabun, mau hand sanitizer, itu pasti ada MSDS-nya. Pertanyaannya kemudian, apakah ketika kita beli barang itu, apakah kita juga diberikan MSDS-nya? Belum tentu. Jadi seperti sabun, Anda beli di toko Indomaret, Alfamart, dan lain-lain, Hiromart, nggak ada yang jual MSDS-nya. MSDS-nya memang ketelusurannya bisa digunakan, dicari di internet. Biasanya seperti itu. Terima kasih, Mbak In. Ya, oke. Pak James, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Edi Kurniawan. Ya. Apakah wajib mengurus izin untuk pengelolaan B3 di laboratorium kampus, dan bagaimana kaitan dengan Permen LHK nomor 95 tahun 2018? Begitu pertanyaannya, Pak. Siap, saya jawab. Jadi P95 ya, P95 itu adalah peraturan terkait dengan perizinan pengelolaan limbah B3. Sekali lagi, limbah B3. Jadi kalau di laboratorium kan ada B3, kalau udah nggak kepake dibuang namanya limbah B3. Nah, ketika Bapak punya limbah B3 ya, berdasarkan Undang-Undang P95 itu disebutkan di pasal 7-nya, pasal 7 ialah Bapak harus punya izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Nah, kalau Bapak wajib AMDAL, maka Bapak perlu izinnya. Jadi ada izin. Kalau Bapak hanya perlu surat keterangan terdaftar, atau Bapak hanya punya UKL UPL, Bapak juga harus punya izin karena undang-undangnya menyatakan demikian. Ya, jadi itu persyaratan. Nah, ketika Bapak punya izin, Bapak hanya perlu izin pengelolaan limbah B3. Nah, kenapa izin pengelolaan? Karena Bapak melakukan satu, mengumpulkan limbah B3. Bapak menyimpan limbah B3. Nah, ketika Bapak mengumpulkan dan menyimpan limbah B3, atau Bapak mau pakai lagi kemudian dinamakan memanfaatkan, Bapak harus punya izin. Nah, memang problemnya itu kadang-kadang tidak diinformasikan ketika dalam proses izin. Nah, ketika sekarang di zaman era keterbukaan informasi yang seperti ada sekarang semua perizinan itu melalui internet. Nah, kebetulan P95 ini melalui elektronik, izinnya melalui elektronik. Jadi semua izin kita diinformasikan. Jadi ada izin pengelolaan, ada izin operasionalnya. Jadi kalau Pak Edi ditanyakan apakah kampus dan lab ada kalau ada B3 dan limbah B3 wajib izin, jawabannya iya, Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak James. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Bayu nih, Ketua Alumni D4K3 Uniba. Dia bertanya, apa perbedaan MSDS, SDS, NFPA Diamond untuk pembacaan B3? Gitu Pak. Monggo Pak. Mas Lukman apa saya nih? Terserah aja, siapa aja nih yang siap, saya jawab. prefer untuk menjawab. Oke, yang pertama, kalau MSDS dengan MSDS itu sama. Ya, SDS itu safety data sheet. Satu lagi satu lagi adalah material safety data sheet. Sebenarnya itu barangnya sama. Ya, cuman pembahasannya beda. Satunya yang sebut adalah orang Inggris, satunya sebut orang Amerika. Orang Amerika nggak mau sebutan MSDS, dia sebutnya lah MSDS. Eropa nyebutannya SDS. Jadi sebenarnya itu sama. Kemudian Diamond itu dari NFPA, ya. Jadi NFPA itu National Fire Protection Agency. Jadi NFPA. Jadi itu Diamond. Jadi Diamond itu sebenarnya menjadi referensi dari beberapa biro-biro yang terkait dengan kebakaran, bahan kimia, dan lain-lain. Nah, salah satu yang paling sering pakai sebenarnya USEPA, ya, United States Environmental Protection Agency. Biasanya pakai itu. Dari saya demikian, Mbak In. Mas Lukman ada mau tambahin? Cukup? Cukup jelas, Pak James sudah, Pak. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Hairul Marini. Berapa persyaratan kuantitas limbah B3 yang diproduksi untuk dilakukan registrasi? Oke. Saya jawab, jadi berapapun yang Anda punya, mau 1 gram, 2 gram, 3 gram, 1 kilo, 2 kilo, itu harus diregister. Oke ya.
mau 1 mili pun itu tetap register ya Pak? Harus register. Pertanyaannya, Bahan. gitu. Jadi memang ada Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Aco. Tapi kalau ada yang mau tanya langsung juga nggak apa-apa ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Aco, alumni kita juga Pak. Bagaimana memilih perusahaan jasa pengolahan B3 nih Pak? Beliau dari HSE Balikpapan. Oke. Sebentar ya. Kalau memilih ya, itu sebenarnya memilih itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah izin. Ya, izin. Kalau tidak ada izin kita nggak boleh. Ya. Yang kedua setelah izin adalah kompetensi dari pelakunya, ya, orangnya, bagaimana kompetensinya. Yang ketiga adalah metode, caranya seperti apa yang dilakukan. Yang terakhir adalah alat, peralatannya seperti apa. Jadi 4 ini yang jadi consider. Nah, ketika Anda memilih 4 ini, ya, ketika Anda memilih ini, itu semua harus startnya di izin. Karena ketika teman-teman melakukan pengolahan, itu kan kalau lapor itu sekarang sistemnya online, namanya sistem pelaporan online, namanya Simple. Ya, namanya Simple. Sistem pelaporan online. Di dalam Simple itu ada namanya si Raja Limbah. Si Raja Limbah itu laporan online untuk limbah. Nah, kalau saya buang diangkut sama si A, maka manifestnya itu bukan sekarang kertas BAST, enggak. Sekarang langsung di internet. Bisa diambil 100 langsung muncul. Siapa yang ngambil 100-nya? Kalau dia ada izin, maka dia akan langsung muncul di Simple. Ya, di situ muncul. Nah, nanti terkait dengan pengolahan limbah B3 kita masuk di sesi berikutnya aja. Nanti ada Mbak Sinta yang bisa lebih ahli menjelaskan terkait dengan proses administrasinya. Dari saya demikian, Mbak In. Oke. Sepertinya pertanyaan habis. Apakah ada pertanyaan lagi rekan-rekan secara langsung kepada Pak James dan Pak Lukman? Oh iya. Ini ada absensi juga ya untuk rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Link absensinya ada di chat, itu udah di-share dari Mas Awal tadi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri hari ini ya Pak James ya? Oh, ada tuh. Oh, ada lagi nih. Bisa diminta dari aja Mas Wisnu. muncul. Kalian perkenalan. Software MSDS yang tadi dipresentasikan di mana bisa didapatkan? Begitu, Pak. Oke, Pak Wisnu itu nggak bisa didapatkan, Pak. Saya coba, mohon maaf nih, saya coba cari crack-nya, nggak bisa. Memang dia dikunci mati-matian. Saya pernah beberapa kali diminta teman dari luar negeri beli software. Beli softwarenya memang agak sulit softwarenya dicari, tapi begitu cari di Glodok ada Pak, walaupun harganya sejuta, ya. Tapi memang kualitasnya tidak sebagus aslinya. Jadi memang harus dibeli Pak, harus beli aslinya, nggak ada bajakannya. Aslinya itu bisa Bapak dapatkan langsung di webnya Camwatch, ya. Begitu, demikian. Harus beli. Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya, oke, sip. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak James. Atau Pak James ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Izin Bu. Oh, dari Pak Kamal. Rekan lama. Ada dari Pak Kamal nih Pak James. Alternatif software lain yang bisa direkomendasikan selain Camwatch apa Pak? Sebenarnya ada Pak, saya lupa namanya, tapi saya tidak merekomendasikan karena tidak lebih bagus dari Camwatch. Jadi dia softwarenya dia tuh barang lama. Aduh, saya lupa. Dia lebih banyak tapi dia juga tidak secanggih dan tidak seperti. Dia hanya memberikan MSD saja. Itu pun
lebih banyak kepada threshold limit value. Ya, saya lupa namanya Pak. Coba nanti saya coba cek ya, Pak Kamal. Oke. Mas Aco tadi Pak, Mbak. Apa tuh Pak? Mas Aco tadi mau bertanya mungkin. Oh siap Pak. Mau nanya nih. Oh ya sebelumnya kenalin, nama saya Aco Sirajudin. Saya dari alumni juga D4K3. Fotonya mana dong Mas Aco? Oh, udah Bu, di ini aja. Terkait dengan tanggap darurat oil spill Pak ya, di evakuasinya, apakah ada standar Pak untuk yang regulasi dari pengelolaan untuk oil spill? Dan oil spill-nya apakah ada terbagi dalam item besar atau kecil untuk pengelolaannya, seperti itu Pak? Baik, saya jawab Pak. Jadi untuk tanggap darurat, ya ada peraturannya. Peraturannya itu di Permenling, nomornya saya lupa ya. Jadi tapi di dalam peraturan itu tidak menyebutkan skala, ya skala besar, skala kecil, ini enggak menyebutkan skala. Yang dia ialah kalau ada segera tangani, ya segera tangani. Saya lupa Pak, saya lupa peraturan nomornya. Ya, tapi ada. Ya. Siap. Terima kasih Pak Jem. Oke. Teman-teman mengingatkan kembali ya untuk mengisi link absensi. Lalu juga ini karena webinar series, jadi dalam Oktober ini masih ada materi-materi yang lain. Jadi ada materi minggu depan ada materi tentang kesalahan umum dalam membuat JSA dan HIRA DC. Itu pematerinya Pak Lukman Toro. Minggu depannya lagi tanggal 24 Oktober ada materi tentang teknik menyusun CSMS, pematerinya Pak Nuryanto. Sedangkan untuk minggu terakhir Oktober di 30 Oktober itu ada bugar dan sehat bekerja selama masa pandemi COVID-19 dengan Dr. Ma'rifatul Mubin. Gitu. Pak James, ada lagi yang bisa disampaikan untuk menambah wawasan kami nih? Cukup dari kami. Dari Mas Lukman mungkin? Cukup Pak James. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak James sudah membagikan ilmunya, terus aplikasi yang sudah dilakukan selama ini di bidang keilmuannya dan aplikasi langsungnya di lapangan. Jadi sudah memenuhi ya 5W, 1H, siapa, bagaimana. Saya pribadi selaku moderator pada acara siang hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan pada saat memandu acara ini. Terima kasih kepada pemateri Bapak James Evert Adefliku serta Mas Lukman Aziz yang sudah membagikan ilmunya. Terima kasih semuanya untuk keikutsertaannya pada siang hari ini. Saya kembalikan ke MC Mas Indra. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekian webinar pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada PT Insurin Adiraya yang sudah memfasilitasi webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen, Bapak Ibu dosen, dan para alumni yang sudah hadir. Jika ada salah, kami dari panitia pelaksana mengucapkan mohon maaf. Saya pribadi juga mengucapkan mohon maaf. Dan selamat bertemu di webinar selanjutnya minggu depan. Stay safe dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya, Indra Dwi Saputra, mengucapkan terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Lagi Berta, Sampai berjumpa minggu depan. Sampai berjumpa minggu Jangan depan. lupa minggu depan acara selanjutnya di setiap hari Sabtu dan Jumat. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Minggu depan dan minggu depannya lagi ini lebih spesifik ya, lebih aplikatif penyusunan JS akhirat dan cara menyusun CSMS. Itu adalah sesuatu yang gampang dan mudah ya. Apabila kita mulai dari pikiran yang mudah dan yang Ya. Terima kasih Pak James, Mas Lukman, Mbak Ya Bu, Iin. izin live Mas semuanya. Indra, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.